Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tajalla fi qulubi ibadihi wa zahara dzikru ala a'dha'ihi wa lisanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa sama'ihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu ahbabihi. Sallallahu wa sallam ala sayyidi rusulihi wa anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin ma'dini asrari wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'i. Yang kita muliakan dan kita hormati para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kita malam ini bisa berkumpul dan bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, para zuriyah dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sadisatu wal khamsun ba'dal mi'atis tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-256 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Ma kana zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidak adalah nampak suatu zikir melainkan dari batin yang musyahadah dan tafakkur. La yazharu zikru ayyakana zikir bil zahir illa an syuhudin fil batin wa tafakkurin. Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia pada zahir seperti pada lisan, melainkan dari sebab musyahadahnya batin seseorang atau tafakkurnya seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ucapan zikir baik itu la ilaha illallah atau yang lainnya timbul di lisan kita itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah atau tafakkur. Kadang-kadang musyahadah batin itu tidak dirasakan kepada kita, tetapi langsung timbul zikirnya. Nah, kadang-kadang ada pula orang yang diberi Allah rasa musyahadah batin, sehingga zikirnya pun timbul di lisannya. Batin yang bersih itu adalah tempatnya musyahadah. Apabila batin itu bersih, tafakkur, dia musyahadah, maka orang itu akan merasakannya. Lalu timbullah dari mulutnya itu zikir. Nah, sedangkan batin yang kotor, batin yang tebal dengan duniawi,
Pada hakikatnya batin itu pun selalu musyahadah kepada Allah, namun tidak terasa. Nah, akibat tebalnya itu lapisan duniawi pada batin kita. Padahal yang namanya roh itu selalu musyahadah kepada Allah. Roh ini la ya'rifu illahu. Roh ini tidak kenal sesuatu kecuali Allah. Roh kita ini selalu musyahadah kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita karena banyaknya penghalang, lalu kita tidak merasakan musyahadahnya roh itu. Nah, walaupun demikian, kadang-kadang muncul juga zikir pada zahir kita. Jadi andai kata mulut kita ini berzikir, walaupun hati kita tidak merasakan apa-apa, padahal pada hakikatnya si hati itu musyahadah kepada Allah. Cuma hanya kita yang tidak dirasakan musyahadahnya itu. Kadang-kadang kita mengucap ya Allah, dalam hati kita kadang merasakan apa-apa, cuma keluar di mulut la ilaha illallah. Kadang-kadang hati kita kadang merasakan apa-apa, tapi di mulut kita keluar subhanallah. Nah, itu akibat dari batin yang musyahadah kepada Allah. Keluarlah di mulut sebuah zikir. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi la yazharu zikru ayyakana zikir bil zahir illa an syuhudin fil batin wa tafakkur. Tidaklah nampak suatu zikir apapun dia pada zahir, pada lisan seseorang misalnya, melainkan itu dari sebab musyahadahnya batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaman syahida batinuhu wa tafakkara fi ajaibi khalqillah. Seperti orang yang musyahadah batinnya, tafakkur batinnya tentang keajaiban makhluk Allah. Nah, hati kita ini sedang musyahadah, sedang tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah. Makhluk Allah ini seluruhnya ajib, menakjubkan. Baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu batu-batuan, apalagi manusia, langit, bulan, bintang, mata, semua makhluk Allah itu ajib, mempunyai keajaiban-keajaiban. Kalau kita tafakkur dengan benar-benar tafakkur, akan timbul keajaiban-keajaiban daripada makhluk Allah itu. Misalnya kita tafakkur tentang seekor nyamuk yang kita anggap tidak berarti apa-apa. Padahal seekor nyamuk itu kalau kita tafakkur, sebenarnya nampak di situ keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apabila batin kita itu musyahadah, batin kita itu tafakkur tentang keajaiban makhluk Allah, fazahara zikru, maka zikir yang muncul adalah subhanallah. Subhanallah. Kita melihat keindahan, keajaiban laut misalnya, keajaiban gunung misalnya. Nah, kita lihat keajaiban ciptaan Allah. Nah, maka yang muncul dari mulut kita adalah ungkapan zikir yang namanya subhanallah. Nah, jadi subhanallah itu terucap di mulut kita akibat daripada batin yang musyahadah, yang menyaksikan tentang keajaiban makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang menakjubkan, baik hewan, apapun tadi yang menakjubkan, nah, sebagai makhluk Allah, maka ucapan yang keluar di mulut itu subhanallah. Kadang-kadang musyahadah batin ini kita kadang dirasakan oleh Allah. Timbul hanya ucapan subhanallah, subhanallah. Padahal itu sebenarnya batin kita sedang musyahadah kepada keajaiban ciptaan. Cuma kita tidak dirasakan musyahadahnya. Hanya kita timbul ucapan subhanallah. Andai hati kita selalu bersih, kita akan selalu merasa
tentang musyahadah kita, tentang tafakkur kita itu, sehingga keluar ucapan seperti subhanallah tadi. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkar fi ni'amillah alaihi zahiratan wa batinah fa dhahara dzikru alhamdulillah. Nah, apabila menyaksikan batin seseorang dan tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah atasnya, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin. Nah, kita punya hati kita ini menyaksikan bagaimana beriring-iringannya nikmat Allah kepada kita, tidak pernah putusnya. Dan kita tafakkur itu, mulai nikmat-nikmat diniyah, nikmat agama. Dari sekian miliar penduduk manusia, hanya sekian yang diberi Allah nikmat diniyah, nikmat agama Islam ini. Dari sekian banyak orang-orang yang diberi Allah hidayah Islamiyah ini, hanya sebagian yang benar-benar menjalankan ajaran Islam itu. Nah, kalau kita pikirkan itu, kita musyahadahkan nikmat Allah itu, fazahara zikru, maka zikir yang keluar dari mulut kita adalah alhamdulillah. Jadi mestinya alhamdulillah itu timbul dalam ucapan kita akibat daripada tafakkur ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Nah, mestinya demikian. Dari tafakkur tentang nikmat Allah, menyaksikan nikmat Allah betapa banyaknya kepada diri kita. Nah, disitulah munculnya zikir la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang musyahadahnya, tafakkurnya kita kadang merasa, padahal batin kita tafakkur, batin kita musyahadah, tapi kita kadang dirasakan oleh Allah. Muncullah ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itu sebenarnya dari hati yang menyaksikan banyaknya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dari hati yang musyahadah tentang keelukan dan keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muncul ungkapan alhamdulillah. Kalau kada tafakkur apa-apa, hati kita kada akan mungkin muncul ungkapan alhamdulillah itu. Kenapa muncul ungkapan alhamdulillah? Karena batin kita sedang musyahadah kepada keindahan Allah. Batin kita sedang musyahadah kepada banyaknya nikmat Allah. Kenapa kada merasa kita musyahadahnya? Itu akibat karena tebalnya pendinding yang ada pada diri kita. Sebenarnya hati kita itu musyahadah. Cuma kita kada dirasakan musyahadahnya. Timbul hanya ungkapan kita berapa ratus sehari, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara intizamil alam ikhtilafil laili wan nahar wa ghairi. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan, sedang tafakkur tentang teraturnya ini alam semesta, seperti silih bergantinya siang dan malam, teratur. Kalau tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu siang sekian jam, malam sekian jam. Selalu berulang tiap tahun. Berulang tiap tahun. Pokoknya kalau hari ini tanggal 2 umpamanya Februari 2017, itu matahari siang pada waktu di sini sebanyak 12 jam misalnya. Malam 12 jam. Nah, tahun berikutnya di tanggal yang sama, di bulan yang sama, matahari seperti itu lagi. Kada pernah melisit dan kada pernah macet jalannya matahari itu. Nah, ini teraturnya alam. Nah, kalau batin seseorang itu menyaksikan tentang teraturnya ini alam semesta, teraturnya
air laut, teraturnya gunung-gunungan, teraturnya segala macam alam semesta ini. Maka fazahara zikru, maka timbullah zikir pada lisannya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kadang merasakan bahwa batin kita saat itu sedang tafakur. Padahal batin selalu tafakur. Oleh karena itulah bisa muncul ungkapan la ilaha illallah itu. Andai kata batin ini kada tafakur demikian, kada akan bisa keluar di lisan kalimat la ilaha illallah. Cuma kita aja kada merasa batin kita ini bergerak, batin kita ini hidup. Kada merasa akibat tebalnya masalah-masalah duniawi yang kita pikirkan. Dalam Al-Quran disebutkan lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Jikalau di langit di bumi ini ada Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah keduanya. Kada teratur lagi. Matahari kada teratur lagi, bulan bintang kada teratur lagi, kada sesuai lagi perjalanan pada porosnya. Andai kata ada Tuhan selain Allah. Tapi kenyataannya bukti menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat teratur. Sangat teratur. Nah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Allah menyatakan kalau ada Tuhan selain Allah, rusak ini alam. Kenapa? Saya Tuhan dua. Misalnya kung hujan, misalnya kung jangan. Misalnya kung matahari lambati, misalnya kung lajui. Kayak apa? Mun Tuhan dua. Apalagi Tuhan tiga. Banyak lagi kehendaknya. Makanya laukana fihi ma'alihah, jikalau pada langit bumi ini ada Tuhan illallah selain Allah, la fasadata, rusak langit, rusak bumi. Jadi alam ini teratur sedemikian rupa, itu membuktikan bahwa Tuhan hanya satu, yang mengatur hanya satu, yaitu Allah. Nah, dari batin yang musyahadah demikian itulah lalu muncul ungkapan di lisan seseorang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini bujur-bujur kalimat tauhid yang bermakna, yang timbul daripada hati seseorang. Nah, kalau kita berzikir la ilaha illallah, sebenarnya batin kita musyahadah kepada yang demikian tadi. Tapi kita kada dirasakan musyahadahnya karena kesibukan pikiran. Tapi di mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu faidah la ilaha illallah itu minim. Nah, minim faidahnya. Ada faidah. Nah, kalau kita kada sadar, kada tahu batinnya musyahadah, kada itu timbul ungkapan la ilaha illallah, la ilaha. Nah, apa faidahnya? Ya sekada-kadanya menahan mulut dari perbuatan dosa. Ya itu aja faedahnya. Berpahala atau kada itu Allah yang mengetahui. Yang jelas pada kita waktu mengucap la ilaha illallah, walaupun kita kadang menyadari tentang musyahadahnya, mulut kita selamat dari ghibah, selamat dari dusta, selamat dari hal-hal yang menyakiti orang lain. Paling-paling itu manfaat yang didapat dari sebuah zikir, dari hati yang kita kadang merasakan musyahadahnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa idza syahida batinuhu wa tafakkara qahrahu ala khalqih wa jalalah, apabila menyaksikan batin seseorang akan mengalahkannya Allah atas makhluknya. Nah, makhluk ini kada kau berdaya apa-apa. Qahar, Allah itu mengalahkan, maha mengalahkan. Nah, sebenarnya orang ini hendak bagus, hendak jadi indah, tapi Allah mengalahkannya sehingga apa yang diperhitungkannya menjadi runtuh, menjadi hilang.
Dan itu selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Bagus kita punya rancangan, ternyata ada. Nah itu Allah maha mengalahkan. Siapa yang hendak rupa kada bungas? Semua manusia hendak rupa tu bungas. Tapi kenyataannya banyak yang kada bungas. Banyak. Itulah kaharnya Allah. Allah mengalahkan. Semua manusia hendak jadi sugih. Hendak sugih. Tapi nyatanya banyak yang miskin. Kenapa? Karena kaharnya Allah. Allah itu mengalahkan. Nah apabila batin kita itu menyaksikan tentang kaharnya Allah ini, fazahara zikru, maka zahirlah zikir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ungkapan kita la haula wala quwata illa billah itu akibat kita melihat kada punya daya upaya. Lalu timbul la haula wala quwata illa billah. Melihat ada orang cacat misalnya, hendaknya sempurna. Tapi Allah itu maha kahar. Kalimat apa yang bisa kita ungkapkan menghadapi orang cacat? Alhamdulillah, salah. Yang paling tepat zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kita kada daya upaya selain Allah. Wa idza syahida batinuhu kibriya'ahu wal ajza an idrakihi wa tasawwurihi fa zahara dzikru Allahu akbar. Apabila menyaksikan batin seseorang tentang kebesaran Allah dan lemahnya makhluk daripada memperdapati Allah dan menggambarkan Allah. Allah itu maha besar, bukan besar ganal kayak apa, bukan. Allah itu maha besar, artinya kada bisa diperdapati oleh akal siapa juga pun, oleh alat apapun, kada bisa dideteksi, kada bisa dirupakan. Semua makhluk akan lemah, akan kecil bila berhadapan dengan Allah. Nah, apabila batin seseorang itu sedang musyahadah tentang kebesaran Allah dan kelemahan makhluk daripada menggambarkan bagaimana Allah itu, maka timbullah ucapan di mulut si makhluk itu, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, kita benar aja kadang merasa gerakan hati kita nih sedang musyahadah kebesaran Allah, sedang musyahadah keajaiban makhluk Allah, timbul yang keluar di mulut Allahu Akbar. Nah, padahal saat itu hati kita sedang musyahadah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza syahida batinuhu dhaman Allah ala khalqih. Apabila batin seseorang itu sedang menyaksikan jaminan Allah atas makhluknya. Allah menjamin rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Rezeki dijamin oleh Allah. Keselamatan kita dijamin oleh Allah. Kita akan selamat. Kada akan ada sesuatu yang menimpa kita menyalahi takdir Allah. Allah jamin. Tidak ada sesuatu yang bisa mengenai kita yang di luar dari takdir Allah. Nah, Allah menjamin kami ciptakan mereka dan kami beri rezeki mereka itu jaminan Allah. Allah menjamin lagi siapa yang menyerahkan dirinya kepadaku, maka aku akan pelihara dia. Nah, di saat batin kita itu demikian, menyaksikan jaminan-jaminan Allah kepada kita, nah, zahara zikru, maka timbullah zikir di lisan orang itu, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, itu zikir hasbiyallah
Di waktu mulut kita mengucap hasbiyallah ni'mal wakil, sebenarnya ucapan itu keluar dari mulut akibat batin kita yang sedang menyaksikan jaminan Allah kepada kita. Cuma kita benar aja kada merasa batin sedang musyahadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa idza syahida batinuhu jur'atahu 'ala Allah wa isyanah. Apabila batin kita ini sedang menyaksikan beraninya kepada Allah, maksiatnya kepada Allah, fazahara zikru, maka zikir yang timbul adalah astaghfirullah. Nah, astagfirullah, minta ampun ya Allah. Itu sebenarnya kalimat itu keluar akibat dari batin yang sedang menyaksikan betapa banyaknya maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza syahida batinuhu akhzallah minhu, akhzallah ni'amahu, fazahara zikru inna lillah. Apabila batin itu sedang menyaksikan pada sesuatu yang telah diambil oleh Allah daripada nikmatnya. Kita dulu diberi nikmat ini, sekarang diambil. Dulu diberi Tuhan nikmat sehat, sekarang dikurangi. Dulu diberi Tuhan nikmat pangkat kedudukan, sekarang dikurangi. Nah, apabila batin sedang menyaksikan itu, keluarlah di mulut satu ungkapan inna lillah. Kita semua ini adalah milik Allah. Nangaran milik Allah satu saat akan diambilnya. Nangaran milik orang satu saat akan diambil orang. Nah, kenapa kita mengucap inna lillah? Karena batin kita sedang menyaksikan, sedang tafakkur bahwa Allah itu telah mengambil nikmat-nikmat yang dipinjamkannya kepada kita daripada miliknya. Wa idza syahida batinuhu dha'fahu wa ihtiyajahu ila Allah taala, apabila menyaksikan batin seseorang itu akan kelemahan dia, akan berhajatnya dia kepada Allah taala, fa zahara zikru, maka timbullah zikir di mulutnya, ya Allah. Nah, timbul doa. Ya Allah, wahai Tuhan, hamba minta ini. Wahai Tuhan, hamba minta ini. Kenapa timbul ungkapan ya Allah, hamba minta ini? Karena merasa kada mampu. Nah, hati kita ini merasa kita kada mampu dan kita berhajat kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Timbullah zikir ya Allah atau Allahumma. Nah, jadi itulah sebagian dari pemahaman apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, maka zahiru zikrin, tidak ada nampak suatu zikir illa an batini syuhudin wa fikrin, kecuali daripada batin yang musyahadah dan fikir. Dalam syarahnya disebutkan ada yang dirasakan oleh Allah bagi orang-orang yang bersih, selalu dirasakan musyahadah itu, sehingga zikir yang keluar di mulutnya timbul daripada rasa musyahadah itu. Ada sebagian manusia yang karena tebalnya dinding dalam hatinya, walaupun hatinya musyahadah tapi dia tidak dirasakan, namun pada mulutnya tetap keluar ungkapan zikir tadi. Tetap keluar ungkapan zikir. Setiap zikir yang keluar di mulut pasti berasal dari musyahadah, berasal dari tafakkur. Nah, masalahnya tadi sebutin, masalahnya satu, kadang-kadang kita dirasakan musyahadahnya, kadang-kadang kita kada dirasakan. Nah, tergantung bersihnya hati seseorang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi selanjutnya hikmah yang ke-257 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ya kana يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا
الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم